Ya, pemirsa, nama Budi Ari ini terus disorot ya, karena disebutkan atau tertulis dalam surat dakwaan di kasus judi online di beberapa waktu lalu. Meskipun Projo ini menyangkal begitu ya keterlibatan dari Budi Ari terhadap kasus judi online, tapi Kejaksaan Agung sudah angkat bicara juga mengenai berkas perkara ataupun juga surat dakwaan itu kan sudah disusun berdasarkan fakta-fakta ataupun juga bukti-bukti selama proses penyidikan. Betul. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di studio ada Pak Barita Simanjuntak, pengamat kejaksaan. Selamat pagi Pak Barita. Selamat pagi Mbak Putri, Mas Reza. Salam. Baik. Kemudian juga melalui sambungan Zoom ada Mas Handoko, Sekjen Projo, dan juga Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Selamat pagi Mas Handoko, Mas Bambang. Pagi, Putri, Mas Reza, Mas Bambang. Mas Handoko. Baik. Baik, saya mungkin ke Pak Barita terlebih dahulu. Pak Barita, ini kalau sudah masuk dalam surat dakwaan, artinya potensinya ini akan dipanggil sebagai saksi atau pemeriksaan ulang ini? Nah, kan yang pertama kita harus bisa melihat konstruksi hukumnya. Kan sebab proses yang sekarang sedang berjalan di pengadilan itu adalah proses hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan jaksa bekerja ketat untuk memastikan seluruh instrumen KUHAP itu dipenuhi. Nah, sekarang sudah dibacakan dakwaan. Surat dakwaan itu sendiri disusun berdasarkan berkas perkara yang diajukan dalam proses penyidikan. Jadi jaksa terikat ketat untuk menyusun dakwaannya berdasarkan dokumen, yaitu berkas perkara. Sudah sesuai harusnya ya dengan fakta dan bukti yang ada? Sepanjang di dalam berkas perkara diuraikan seluruh proses sampai pada penyusunan dakwaan, maka kewajiban jaksa memastikan seluruh berkas perkara itu ada di dalam dakwaan dimaksud. Sehingga kapan proses ini akan berlanjut ke pembuktian, kan itu yang sedang kita tunggu. Betul. Itu adalah tugas jaksa membuktikan dakwaannya. Oke. Saya ke Mas Handoko. Mas Handoko, sebenarnya apa fakta yang disebutkan dalam dakwaan itu apakah terjadi juga dan apakah Pak Budi Ari juga sempat cerita kepada Anda mengenai hal ini? Ya, kalau cerita ya pasti kita banyak diskusi lah ya, karena memang posisi kami dan intensitas kami berkomunikasi kan cukup tinggi. Jadi begini, memang dalam sepersidangan itu kan berita ini berkembang dari dakwaan yang menyebutkan bahwa para pelaku 4 orang itu bersepakat gitu ya, bersepakat akan mengalokasikan. Disebutkan di situ alokasinya 50% itu untuk Menteri Kominfo waktu itu, yaitu Budi Ari. Nah, jadi dari keterangan inilah yang kemudian berkembang berbagai macam narasi. Tapi yang jelas ini adalah kesepakatan dari para pelaku yang kemudian Budi Ari sendiri selaku Menkominfo tidak tahu ada kesepakatan itu. Dan para pelaku juga tidak memberitahukan tentang kesepakatan itu. Dan kemudian Budi Ari sebagai Menkominfo juga tidak menerima apapun dari apa yang mereka sepakatkan. Jadi ini sebenarnya keterangan dari para pelaku yang mereka bersepakat, tetapi bahwa alokasi ke Menkominfo itu Menkominfo-nya tidak mengetahui dan juga tidak dikasih tahu dan juga tidak menerima apapun dari mereka. Kira-kira begitu. Nah, dari sinilah kemudian berkembang berita yang sayangnya juga dalam berbagai judul pemberitaan seolah-olah itu kan, seolah-olah kemudian Budi Ari memang terlibat dalam kasus ini. Padahal justru mungkin yang perlu saya tambahkan adalah bahwa ketika Budi Ari ditunjuk Pak Jokowi sebagai Menkominfo, salah satu tugas besar yang diamanatkan adalah bagaimana memberantas judi online, dan kemudian langsung tancap gas berbagai kegiatan untuk memberantas judi online ini dilakukan secara masif, termasuk kami yang ada di Projo gitu kan, diminta untuk ikut berkampanye secara masif juga dalam peperangan melawan judi online. Jadi kalau dari kami
kira-kira begitu pandangannya dan kami meyakini bahwa Menkominfo memang tidak tahu dan juga tidak menerima apa-apa. Itu hanya kesepakatan mereka saja gitu. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Berarti siap ya Mas Handoko kalau misalnya dilakukan pemeriksaan ulang atau nanti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan? Oh ya, saya pikir itu harus siap lah. Semua pihak harus siap membantu proses hukum sebagai warga negara yang baik. Tentu semuanya harus siap membantu proses hukum sehingga kemudian kami juga sangat berharap proses hukum itu akhirnya memberi kejelasan yang terang benderang sehingga kami juga tidak terus-terusan sibuk berkutat dalam isu judi online ini yang saya pikir sudah sekian lama ini berkepanjangan ini urusan judi online ini. Kami berharap begitu dan saya pikir saya yakin gitu Pak Budi Ari juga pasti siap untuk membantu semua proses hukum. Gitu Mbak. Oke, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, sebenarnya tindak lanjut secara hukum langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan ya Pak? Apakah pemeriksaan ulang atau justru ini pengadilan bisa langsung mengambil alih? Ya, ini kan masih proses awal ya, permulaan sekali apa yang sedang terjadi di persidangan gitu loh. Pernyataan dari jaksaan tadi tentu berdasar dari berkas perkara yang sejak awal sudah disusun oleh pihak kepolisian gitu loh. Dan sekarang kalau saya melihat kasus ini kan sudah ditarik ke sebelumnya diawali di Polda Metro Jaya, kemudian sekarang sudah ditarik di Tipikor Mabes Polri ya. Makanya dari berkas perkara itu sebenarnya perlu pendalaman-pendalaman yang lebih lanjut terkait apa yang disampaikan oleh tersangka itu apakah ada bukti-bukti yang memperkuat dari pernyataan-pernyataan itu gitu loh. Tentunya kalau ada bukti-bukti terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh para tersangka ini sebelum dilimpahkan ke kejaksaan ini di Tipikor harus lebih mendalami lagi keterlibatan Budi Ari gitu karena tentu pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian itu sangat lemah tanpa ada bukti-bukti yang kuat gitu loh. Dan lebih penting lagi tugas kepolisian itu juga bukan hanya sekedar klarifikasi atau mendengar kesaksian-kesaksian, tapi mencari barang bukti gitu. Kalau hanya sekedar mencari kesaksian-kesaksian saja nanti akan muncul kehebohan-kehebohan yang terus berlanjut. Tersangka memberikan kesaksian A, kemudian yang Budi Ari memberikan kesaksian B, tentu itu tidak akan selesai di situ saja. Makanya tugas kepolisian itu mencari barang bukti, bukan meminta klarifikasi atau mencatat kesaksian-kesaksian saja gitu. Kalaupun kemudian barang bukti itu sudah ada, tentu Budi Ari Setiadi bisa dipanggil lagi karena ada fakta-fakta baru kan seperti itu. Dan pernyataan jaksa ini harus ditindaklanjuti dengan serius, tidak hanya sekedar retorika saja karena ini masalah ini menyangkut pemberantasan judi online yang sekian lama tidak maksimal gitu. Sampai sekarang judi online juga masih jalan, masih marak gitu. Tapi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh penegak hukum juga masih terbatas, hanya menyasar level-level bawah seperti itu. Makanya keseriusan dari aparat penegak hukum, baik polisi maupun kejaksaan dalam konteks ini memang harus semakin didorong. Tidak menutup kemungkinan untuk segera memanggil Budi Ari Setiadi lagi untuk mendalami apa yang ditemukan dalam pernyataan para tersangka seperti itu. Baik, Mas Bambang, saya ke Pak Barita lagi. Pak Barita, ini kan kalau kita lihat dakwaan yang menyeret nama Pak Budi ini kan sebetulnya kental sekali dengan TPPU. Tapi kan kasus ini sendiri tidak ada ya TPPU-nya begitu. Apakah maksud dari kejaksaan menyantumkan atau menyebutkan dalam dakwaan tersebut adalah meminta polisi untuk menindaklanjuti soal TPPU tadi? Atau seperti apa yang Anda rasa yang ingin dilakukan kejaksaan sebetulnya menyantumkan nama Budi Ari? Ya kan itu konstruksi dakwaan itu kan disusun tadi berdasarkan berkas perkara. Berkas perkara itu diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam proses penyidikan. Termasuk di situ ada keterangan saksi, mungkin keterangan ahli, petunjuk, surat yang diatur oleh KUHP tentunya.
Nah, dalam case ini kan masih di awal proses ya. Dalam proses pembuktian fakta-fakta di persidangan, itulah nanti yang mengkonfirmasi kejelasan dari konstruksi kasus ini secara tuntas. Jadi apakah perlu misalnya dihadirkan saksi yang bersangkutan, itu sepenuhnya ada dalam dua hal ya. Satu, kalau di dalam berkas perkara ada menyebutkan yang bersangkutan sebagai saksi, tentu kewenangan dari penuntut umum untuk meminta dijadwalkan dalam daftar saksi yang akan diperiksa. Tapi kalau sekiranya tidak ada di dalam berkas perkara dimaksud, dalam proses pembuktian adalah menjadi kewenangan dan kebebasan dari majelis hakim untuk menimbang dan menilai apakah diperlukan keterangan yang bersangkutan dalam persidangan ini, sehingga nanti akan kelihatan konstruksi dakwaan pembuktian sampai pada proses penuntutan. Jadi ini masih pada fokus perkara atas terdakwa Z kan. Jadi fokusnya masih di situ. Keterangan-keterangan yang disusun dalam dakwaan itu diperoleh tidak hanya dari yang bersangkutan misalnya ya. Dalam berkas perkara itu ada saksi-saksi, ada petunjuk, ada surat, yang inilah yang dikonstruksikan dalam dakwaan yang akan dibuktikan lewat proses persidangan ini. Oke, untuk pembuktian terdakwa lainnya potensi Pak Budi ini akan dijadikan saksi bagaimana? Nah, nanti akan diperiksa oleh majelis hakim. Sebab itu kan proses pemeriksaannya terbuka. Ya, kebenaran material akan digali oleh hakim. Sebab itu esensi dari hukum pidana kan, mencari kebenaran material. Hakim bebas untuk menemukan apakah relevan, penting diperiksa misalnya yang bersangkutan ini dalam perkara ini, atau seperti apa sampai pada putusannya. Kalau dalam putusannya majelis hakim nanti melihat ada tendensi untuk dilakukan pendalaman yang disebutkan tadi, itu hal yang lazim dalam sistem hukum kita. Ya, tapi biasanya gimana kalau udah masuk surat dakwaan tuh Pak? Apakah pasti akan dihadirkan atau? Nah, ini ada dua tadi. Satu, jaksa terikat pada dokumen otentik yang namanya berkas perkara. Jadi dia tidak bisa di luar itu. Jadi tidak ada logika yang loncat. Semuanya itu rasionalitas, logika hukum, konstruksinya itu harus ketat. Itulah dalam berkas perkara. Sepanjang ada di dalam berkas perkara, kewajiban jaksa menyusun dakwaannya untuk dibuktikan. Jadi dasar dari dakwaan itu adalah berkas perkara. Dasar nanti penuntutan jaksa adalah fakta-fakta di persidangan. Dan berkas perkara itu adalah fakta hukum. Fakta yang diatur oleh undang-undang. Jadi tidak bisa lari atau di luar itu. Itulah yang sudah diproses di penyidikan. Nah, sekarang masuk ke penuntutan. Ada dakwaan, ada pembuktian, dan ada tuntutan. Itulah yang kita lihat nanti untuk memberikan keterangan sehingga jelas masalahnya apakah saksi itu dihadirkan untuk membuat bagaimana duduk perkara termasuk yang tadi disebutkan. Jadi kalau ada keterangan-keterangan saksi menyebutkan hal-hal yang tadi itu akan diuji di dalam pembuktian sebagai fakta-fakta di persidangan. Baik. Pak Handoko, apakah Anda dan juga tim Projo ini menemukan adanya kejanggalan dalam dakwaan ini? Ini mungkin bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.